Allah Subhanahu wa taala selalu turunkan rahmat. Allah selalu bukakan pintu maghfirah kepada kita semua. Dengan kita berkumpul di tempat ini mempelajari kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang dahulu. Dengan mempelajari hal-hal yang mulia tersebut, kita akan menjadi mulia. Bagaimana ulama mengatakan bahwasanya yang mempelajari ilmu hadis itu mulia, menjadi mulia berkat kemuliaan hadis tersebut. Seseorang tersebut menjadi mulia karena dia mempelajari ilmu hadis, karena hadisnya. Memang kalau kita perhatikan seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat Nabi Muhammad, apapun itu, ilmu fikih kah, ilmu tasawuf kah, pokoknya seluruh ilmu syariat Nabi Muhammad SAW itu mengangkat kedudukan kita di sisi Allah. Masuk kalau di dalam firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ilmu di situ masuk seluruhnya. Nah, akan tetapi dari setiap ilmu-ilmu tersebut memiliki keistimewaan masing-masing. Seperti yang kita sekarang ini yang bakal kita pelajari yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an Karim memiliki keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga ayat Al-Qur'an tersebut dari kerusakan atau kesalahan-kesalahan yang ada. Allah sendiri yang menjaga. Allah yang menjaga, Allah sudah menjaminnya dalam Al-Qur'an tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sungguh mulia seorang tersebut hidup dengan Al-Qur'an. Seorang tersebut hidup dengan Al-Qur'an ini suatu nikmat yang Allah berikan, yang Allah pilih. Tak ada seluruh orang mendapatkan nikmat ini. Hidup bersama Al-Quran. Keseharian dia sama Al-Quran. Selalu bersama Al-Quran. Dia mempelajari Al-Quran. Selain dipelajari, dia baca setiap hari baca Al-Quran. Walaupun sedikit dia baca Al-Quran. Ini nikmat yang Allah berikan. Yang Allah berikan tidak pada seluruh orang. Orang tersebut akan mendapatkan hidayah, dapat ilmu, dapat taufik, dapat petunjuk dari Allah dengan dia memperbanyak baca Al-Quran. Dengan memperbanyak belajar Al-Quran. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sudah jelas, sudah sering kita dengar. Bahwasanya yang paling baik uang seseorang tersebut yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan. Kenapa dia menjadi orang yang paling baik? Dengan dia membaca Al-Quran, dengan dia mempelajari Al-Quran, dia akan mendapat petunjuk. Dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alangkah buruknya uang yang diharamkan oleh Allah, yang Allah jauhkan, yang Allah tidak kehendaki donya untuk menyentuh Al-Quran. Cak manapun keadaan wong tersebut, nak pinter lah, nak hebat lah dia kedudukannya, nak apa baik kehebatan dia, kalau donya diharamkan oleh Allah, hina. Tak bakal mendapatkan taufik, tak bakal mendapatkan hidayah. Wainkan, walaupun cak manapun dia kalau diharamkan oleh Allah dari menyentuh Al-Quran, dia akan sesat. Dia akan walaupun dia paham agama, walaupun dia memahami ilmu syariat, dia pasti ngawur. Karena apa? Karena dia tidak dikehendaki oleh Allah untuk nyentuh kalamullah yang mulia. Kalamullah luar biasa. Walaupun dia paham ilmu tafsir, walaupun dia memahami ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, kalau Allah haramkan dia dari Al-Quran, Allah jauhkan dari Al-Quran, dia akan menjadi sesat, ngawur. Cak manapun keadaan orang tersebut. Ini luar biasa yang kita sekarang pelajari ilmu Al-Quran. Lain mempelajari Al-Quran dengan kita memperbanyak baca Al-Quran, walaupun sedikit dalam satu hari, itulah sudah luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seperti yang kita janjikan, kita bakal membaca tafsir kitab. Kalau mungkin kita tahu Ustaz Ali Karor, dia tidak baca kitab, tidak pegang kitab. Kalau anak belum bisa. Anak masih dengan kitab. Jadi di sini Al-Faqih buka kitab Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi. Tafsir yang luar biasa. Kalau kita jengok kitabnya itu 8 jilid. Kalau kita jengok kitabnya, kalau kita jengok mungkin di kampus-kampus ada perpustakaan tentang tafsir itu 8 jilid kitab. Luar biasa kitabnya. Kitab yang hebat. Beliau termasuk orang alim, luar biasa. Kealimannya dikenal.
Imam Baghawi ini beliau luar biasa dalam kealiman, dalam keilmuan, seluruh ilmu beliau pahami. Sehingga beliau dikenal dengan Ruknuddin, tiangnya agama. Ruknuddin. Ada juga ulama-ulama memuji beliau dengan Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Ini Imam Al-Baghawi. Ini kitab yang bakal kita pelajari tersebut. Luar biasa kedudukannya di sisi para ulama, di sisi orang-orang alim, beliau ini terpandang. Tapi ini memang sifat atau akhlaknya orang yang memahami ilmu agama dengan hati yang benar. Ini sifat kita jengok, bahwasanya beliau ini tidak galak terkenal. Beliau tidak galak menyampaikan ucapan-ucapan dia. Kalau kita jengok ya mungkin dalam fikih misalnya beliau ini Imam Baghawi ini ulama yang hebat, ilmunya luar biasa. Kalau kita jengok di fikih seperti ada Imam Romli, Imam bin Hajar, ada Imam Nawawi, beliau menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam mazhabnya tersebut. Nah, Imam Baghawi ini luar biasa seperti mereka, kedudukannya, keilmuannya seperti mereka. Akan tapi beliau tidak galak menyampaikan pendapat-pendapatnya. Beliau masih nak nyingok, nak melok pendapat orang-orang terdahulunya, tidak galak mendahului orang-orang terdahulunya. Tidak galak kau ngajar. Ini kalau seseorang tersebutlah sudah memasuk ilmunya tersebut sudah dalam hati. Beliau memahami ilmu agamanya tersebut dengan basirah, dengan hati yang bersih, itu yang dia dapatkan. Ketawaduan, rendah hati. Tidak galak. Kalau sudah paham sedikit langsung nak ngasai. Tidak. Langsung nak nyampaikan pendapat-pendapat. Tidak. Ini kita juga Imam Baghawi. Beliau diberi gelar oleh ulama Ruknuddin. Rukun itu tiangnya agama. Luar biasa berarti keilmuan beliau. Tapi beliau tidak galak nyampaikan ini pendapat aku dalam masalah tafsir ini, dalam fikih aku seperti ini. Beliau mazhabnya Imam Syafi'i, tapi beliau tidak. Beliau masih tidak kita jengok pendapat ulama-ulama terdahulu. Beliau tidak galak puang aja dengan orang-orang terdahulunya. Itu memang adat atau akhlaknya kalau seseorang tersebut sudah memahami ilmu agama, ilmu syariat, ilmunya Nabi Muhammad dengan hati yang benar. Walaupun beliau kenal luar biasa keilmuannya, tapi beliau udah galak nampak. Beliau masih tetap nak rendah. Ini Imam Al-Baghawi. Beliau luar biasa. Beliau ini beliau lahir di kota namanya Farrokh, daerah Baghdad. Beliau lahir. Beliau meninggalnya di sana juga. Memang kota Baghdad terkenal banyak ulama-ulama keluar dari Baghdad ini. Nah, ini dalam kitab beliau, kitab Baghawi, ini akan kita baca walaupun sedikit. Insyaallah mendapatkan keberkahan. Mungkin kita mulai dari surah An-Nas Kita dari bawah naik ke pucuk. Nah, kalau dari amma yo kita lemak dari bawah bela. Kita dari An-Nas kita baca ke Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini surah An-Nas, surah Madaniyah. Ada dalam ulumul Quran, ilmu Al-Quran itu ada namanya Madaniyah sama Makkiyah. Sudah sering kita dengar. Kalau Madaniyah itu turunnya di Madinah, kalau Makkiyah itu turunnya di Makkah. Ulama macam-macam menjelaskan tentang masalah Makkiyah Madaniyah ini. Ada kalau kita pengen mengetahui ini ayat Madaniyah atau Makkiyah, ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Kalau ayat Al-Quran biasanya yang diawali ya ayuhan nas, itu berarti Makkiyah. Ya ayuhan nas. Terus yang awalnya ada ya ayuhan nas itu berarti Makkiyah. Karena pada saat itu Allah menghitop seluruh manusia. Yang beriman dan yang tidak beriman. Masuk kalau An-Nas di situ manusia, orang yang beriman dan yang tidak beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika Nabi Muhammad SAW masih di Makkah itu dengan ucapan ya ayuhan nas.
Berbeda ketika Nabi Muhammad SAW sudah ada di Madinah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pada Nabi dengan tanda ya ayyuhalladzina amanu. Karena yang dikhitab pada saat itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau ya ayyuhan nas itu Makkiyah, kalau ya ayyuhalladzina amanu itu Madaniyah. Dan masih banyak lagi ulama menyebutkan tanda-tanda bahwasanya ini Makkiyah atau Madaniyah. Dijelaskan dalam ilmu ulumul Quran, dalam ilmu-ilmu membahas tentang Al-Quran. Nah, ini ayat surah An-Nas ini turunnya di Madinah, kota Madinah. Atau yang disebut dengan Madaniyah. Turunnya ayat ini, turunnya surah ini itu ketika Nabi Muhammad SAW dalam riwayat beliau disihir. Kalau masuk itu disantet. Nabi Muhammad SAW disantet, tapi tidak ada sepenuhnya. Tidak ada seperti manusia biasa. Kalau sudah kena santet, kalau sudah tepak. Kalau Nabi tidak. Berbeda dengan karena Nabi Muhammad SAW bukan manusia yang seperti kita. Berbeda. Memiliki keistimewaan. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW lagi berbaring. Serasa badan Nabi sangat berat. Sehingga Nabi SAW susah untuk bangun. Akhirnya didatangi oleh dua malaikat. Malaikat. Jadi dua malaikat tersebut mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad lagi disihir. Nabi Muhammad SAW mendengar percakapan malaikat tersebut. Akhirnya malaikat tersebut membacakan dua ayat ini, dua surah ini, dua surah Muawwizatain. Kalau sering kita dengar Muawwizatain. Apa dia Muawwizatain? Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Jadi pada saat itu turun barangan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW setelahnya itu banyak Nabi mengatakan dalam hadis-hadis beliau bahwasannya ta'awud, perlindungan, meminta perlindungan seseorang itu yang paling afdol yaitu dengan membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dalam segala hal kalau kita nak berlindung dari apa baca Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Sehingga Nabi Muhammad SAW merutinkan sebelum beliau tidur, beliau baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas. Kemudian ditiupkan di tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh badan yang bisa digapai oleh tangannya tersebut. Dilakukan 3 kali. Ini aman dari setiap yang kita tidak senangi dengan melakukan hal tersebut. Bacakan Qul huwallahu ahad, Qul al-falaq, Qul an-nas, tiupkan di tangan, kemudian diusap. Dan masih banyak lagi keutamaan dua surah ini, ya Al-Falaq sama An-Nas. Kemudian kita baca ayatnya yang pertama, yaitu ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sehingga akhir ayatnya tersebut itu akhirnya sin galau. Akhirnya sin galau. Nah, ini kalau kita jengok sastra bahasa Arab itu kadang sama terakhirnya. Kalau kita sering baca sastra bahasa Arab, syair-syairnya, pantun-pantun yang wong Arab itu akhirnya sama. Sehingga banyak ngatakan orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Nabi Muhammad itu syair, tukang syair. Jengok apa yang dibacanya. Ayat Al-Qur'annya itu luar biasa kesastraannya. Kalau kita jengok surah An-Nas ini terakhirnya sin galau. Terakhirnya sin kalau akan, tapi itu suatu yang mustahil bagi Nabi Muhammad SAW. Dan juga Al-Quran itu bukan syair. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu syair, dosa. Lah dijelaskan keharaman mengatakan Al-Quran itu syair dalam ayat Al-Quran itulah. Ada ayatnya dalam surah Yasin. Sering kita baca surah Yasin itu ada jelaskan bahwasanya Al-Quran ini bukan syair. Itu kalau dari segi bahasa sangat luas. Dari segi nahwunya sangat luas. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sesuatu, yaitu tentang syaitan atau setan. Kalau bahasa kita ini setan iblis. Bahasa Palembang setan iblis. Yang galak memberikan was-was atau BCI. Kalau BCI, ya itulah.
Dalam BCBCI dalam hati seorang. Jadi setiap hati seseorang itu ada setannya ini tadi itu ada. Katakan oleh ulama itu namanya khannas. Kalau dalam Al-Quran min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas itu nama syaitannya khannas. Ngapo? Dan gawedonya nih waswas. Ya apa sebelum itu waswas. Ya memberikan waswas mesik-mesik tadi itu. Dan nyampaikan apa mesik-mesik. Mesik bukan cak mesik kita. Kalau kita bebesean ada suaranya. Kalau donya tidak. Donya BCI dalam hati kita, tapi tidak nampak suaranya. Akan tapi cuman langsung ada di dalam perasaan kita, dalam hati kita untuk melakukan apa yang di BCI-nya tadi itu. Kita tidak dengar BCI andanya tadi itu. Itu syaitan ini tadi, khannas ini tadi itu. Disebut dengan khannas ngapo? Arti khannas itu artinya roja. Roja itu dari kata roja yarji'un, balik. Ngapo dinamakan seperti itu? Karena kalau seorang hamba tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini yarji, balik dia. Eci. Khannas itu artinya menciut. Dia baca ayat dia mengingatkan Allah Subhanahu berzikir, ingat dengan Allah, setan tadi langsung menciut. Kata ulama, macam-macam pendapat ulama, setan ini cak mana bentuknya khannas ini? Ada yang mengatakan donya cak pala ulo. Pala ulo yang ada di pojok hati gitu. Jadi misalnya ini hati gitu. Jadi syaitan tadi palanya nempel di pojok hati. Dannya di situ berbisik-bisik. Dannya di situ berbisik. Kalau kita berzikir, nyingsep ya. Kalau kita lupa lagi, lalai lagi, nyongol lagi ya. Bisik-bisik lagi. Itu kata ulama. Ada yang ngatakan ndak do cak pala ulo tapi cak moncongnya anjing palanya. Cak moncongnya anjing yang ada di dalam di hati gitu. Jadi setiap kita zikir donyo khannas menciut, ngingsep. Kalau kita lalai lagi, nyongol lagi, besik lagi. Itu syaitan waswas khannas ini. Kemudian ayat selanjutnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang donyo ini yuwaswis membesek-beseki di hati-hati manusia. Di hati-hati manusia. Minal jinnati wan nas. Nah, dari dua ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya syaitan ini berbesek di hati manusia dan juga jin. Syaitan ini berbesek di hati manusia dan juga jin. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan manusia. Kata ulama, si setan ini juga berbesek di bangsa jin. Berbesek di bangsa jin seperti donya berbesek pada manusia. Jadi di hati jin itu juga ada si setan ini tadi itu ada. Donya berbesek sama si jin tadi itu. Donya berbesek seperti. Nah, dalam ayat tersebut ngapo Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anas, manusia. Kalau dalam bahasa arti anas itu manusia. Karena Allah pada saat itu menyamakan kedudukan manusia dengan jin di dalam taklif. Jadi jin itu ada taklifnya juga. Sama seperti manusia yang mukallaf. Dia tuh dituntut dengan melakukan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jin juga termasuk dalam ayat ini disamakan dengan anas. Fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya bangsa jin dan juga bangsa manusia. Ada pendapat yang lain lagi mengatakan bahwasannya yang dimaksud ini dalam riwayat mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung dari gangguan jin dan manusia. Ngapo? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada juga yang yuwaswis ini dari kalangan manusia. Bukannya dari kalangan syaitan, baik. Bukan dari kalangan syaitan. Jadi dari kalangan manusia itu ada juga yang yuwaswis, ada juga yang memberikan waswas, ada juga yang membesek-beseki kebohongan seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memerintahkan kita berlindung dari kejahatan setan dan juga kejahatan manusia. Karena ya manusia sama. Kalau dunia lah sudah dapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, dunia bisa membawa kebohongan pada kita.
membawa kebawaan pada kita. Nah, ini yang harus kita berlindung dari manusia yang seperti ini. Dia tidak ada membawa kebaikan, tapi membawa kebawaan buat kita. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari keburukan manusia dan juga keburukan syaitan. Hadis-hadis tentang ayat surah An-Nas ini sangat banyak. Makanya tadi seperti yang kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, apakah kau tidak melihat paling afdolnya seseorang tersebut berlindung dengan apa? Maka para sahabat bertanya, iya wahai Rasulullah, aku pengen tahu. Kata Rasulullah, baca surah Al-Falaq sama surah An-Nas. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW itu sering dengan surah An-Nas ini dibacakan, diusapkan ke badan. Akhirnya kata Sayyidatuna Aisyah, aku pernah mengusapkan ketika Nabi Muhammad SAW lagi dalam keadaan sakit, beliau terduduk nguling di atas pahaku, aku bacakan surah An-Nas ini. Aku bacakan surah An-Nas, kemudian aku gosokkan di badannya, tabarukan, mbek berkah. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan surah An-Nas ini. Ya, selain membawa pelindungan, ya surah An-Nas sendiri itu dari Al-Qur'an, hitungannya ya sama seperti surah-surah yang lain keutamaannya. Membawa pahalanya 1 dibanding 10. Itu kalau seseorang membacanya tanpa wudhu di luar sholat. Kalau dalam kita jingok keutamaan baca ayat Al-Quran, satu ayat, bukan satu ayat, satu huruf itu banding 10 kalau di luar sholat tanpa wudhu. Kalau berwudhu sambil jingok Al-Quran, sambil pegang Al-Quran itu 25. Kalau doanya di dalam sholat, tapi tidak tegak duduk sholatnya, itu 50. Kalau tegak baca ayat Al-Qur'annya itu 100. Itu dari kalau baca keutamaan baca per huruf ayat Al-Qur'an tersebut. Kalau dalam fikih ada juga membahas surah An-Nas ini, yaitu misalnya kan dalam sholat itu disunnahkan bagi kita membaca surah. Disunnahkan baca surah. Dan surahnya itu disunnahkan berurutan. Jadi rakaat pertama baca surah ini, rakaat kedua baca surah setelahnya. Jangan surah sebelumnya. Nah, cak mana kalau di rakaat pertama doanya baca surah An-Nas. Katik lagi surah setelahnya. Nyambung ke awal, balik ke pertama baca surah Baqarah. Baca surah Baqarah jangan galonya. Jangan galonya baca sedikit. Jadi itu cak itu misalnya supaya tidak ada menentang mukhalafatu sunnah, tidak menentang sunnahnya tadi itu kan buatan dari Anas, udah mungkin baca Al-Falaq berarti menentang sunnahnya tadi itu buatan. Jadi cuman ya balik kan ke awal surah Al-Baqarah tapi jangan seluruhnya. Itu kalau dari segi fikihnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mungkin satu surah dulu untuk pertemuan hari ini. Mungkin selanjutnya kita baca surah selanjutnya. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada yang nak ditanyakan, baca anak jawab, kalau tidak baik. Iya, sunnah juga baca surah itu sunnah. Ya itu baik kalau doanya jadi imam, wong bingung lagi. Kalau jadi imam, mengapa langsung wukuf? Makmumnya belum baca Fatihah, bingung pula aja. Paksa makmumnya ngaca-ngaca baca Fatihah. Ada ketangguhan itu. Yo. Oh salah sah Nah itu juga kalau sama saya itu tidak tahu gitu macam surah itu. Kalau udah nunjuk tahu mungkin lah. Boleh baik. Fatihahnya wajib. Yo. Jadi yang berurutan itu sunnah itu. Itu sunnah. Sunnah berurutan. Tapi kalau dia tidak berurutan itu hukumnya makruh karena mukhalafatu sunnah.
menentang sunnah. Sunnahnya kita bautan, kalau kita baca Al-Falaq berarti An-Nas setelah. Dan juga disunnahkan kalau baca di ayat yang kedua itu lebih pendek surahnya. Oh yang pertama agak panjang. Pertama agak panjang, enggak tahu pokoknya yang kedua lebih pendek daripada yang pertama. Tapi tidak dong menyalahi. Misalnya kita baca surah yang pertama Al-Kautsar, kita bingung saat nyanyi surah yang lebih pendek dari Al-Kautsar 3 ayat. Ada mana? Ya, tidak dong menyalahi urutan yang pertama. Yang berurutan lebih dahulu kan. Ya udah apa? Misalnya surah Al-Kautsar, tak usah nyari yang pendeknya. Ya udah kati Al-Kautsar paling pendek. Ya baca surah setelahnya pokoknya. Surah setelah. Ini sunnahkan be. Jadi bahkan sampai ulama mengatakan di rakaat kedua itu lebih pendek. Kalau dalam Fatihahnya itu mungkin pernah dengar baca Fatihahnya. Kalau kita tahu Maliki Yaumiddin. Nah, ada di dalam riwayat yang sah juga kalau kita baca, sah tetap baca. Bacanya emanya pendek. Cak Malikin Nasr di surah An-Nasr itu. Fatihahnya emanya pendek. Itu tetap sah karena memang ada riwayat yang sahih. Ada riwayatnya memang dari Nabi Muhammad baca Maliki Yaumiddinnya emanya pendek. Jadi seandainya kalau kita nyengok, ada orang baca Maliki yang pendek. Tidak usah nak kita gebori, sah, tetap sah sholatnya. Nah, panjang itu kan? Yo, karena itu dua harokat. Lain kalau di akhir mat jawas, kalau mat jawas boleh dong nak sampai 6. Maliki Yaumiddin, dinyo panjang tak apa. Kalau emaknya 2 harokat, Maliki Yaumiddin. Jadi kalau sampai di situ ulama mengatakan kalau rakaat kedua lebih pendek, bacanya pendek emaknya. Maliki Yaumiddin. Tapi kita ini jangan kadang agak baru tahu nih langsung pas imam langsung baca itu. Wong bingung kalau belakangnya enggak tahu. Oh, salah kata imam. Enggak sah sholat. Padahal emaknya enggak apa-apa. Aku tadi kami ini penyebut tak? Nama mana yang macam baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ini? Yang mana tadi? Hukumnya kan? Hukumnya dari mana ini? Ya istri kami ini sah tak baca itu? Kalau bacaan di luar sholat ataupun di dalam sholat tetap sah. Tidak masalah. Walaupun tidak ikut ini kan, tidak ikut ini. Iyo, karena cak mana? Tak baca lagi nak di ini, kalau sudah bawaan mau Palembang. Oh. Tapi kalau donyo jadi imam, kalau baca jangan. Yo, sugulah yang lebih fasih. Kalau imam yang ini Johor sama Asar mana? Nah, kita tidak tahu. Enggak apa. Kalau enggak tahu, kita nyengok, imamnya nih uang dari mana? Dari pasar mungkin enggak tahu bacaan dia tadi benar apa enggak. Kita nyengok takbirnya benar udah. Allahu Akbar. Roknya bagus. Enggak tahu bacaan Fatihah tadi itu ada salah apa tidak. Nah, kalau kita tidak tahu tidak masalah. Walaupun doanya bacaannya tidak benar bacaan Fatihahnya. Tapi doanya lagi enggak tahu bacaan benar apa enggak. Nah, kita tes dulu enggak baca. Sudah kalau udah tahu udah lepas lewat. Kita tadi suruh kan kata lagi. Hah? Itu tadi musola kita aja bingung gitu nih. Kalau nyari imam. Imam itu ada ini untung ada apa Pak Ustaz Ali itu. Lalu ini Ali bewok gitu. Iya. Kamu dah kata saya kata kami itu pas saya kan pas sama Wahab kan cari jadi imam. Nah saya kan seperti Johor sama Asar kata. Ya tak kata orang kan. Yo kami hamba itu ada payo. Mari tadi kan. Yo mana tadi kan? Kami kan baca Fatihah kami akhirnya betul-betul. Ya kita njuk tahu misalnya di situ udah kate lagi. Ada berapa ekor uang 3 ekor uang. Sama kalau akhirnya degot kalau misalnya ada si kok uang ndak kita tahu. Doanya akhirnya tadi degot apa tidak? Boleh kita suruh doanya jadi imam. Mandanya dah kalah. Njuk tahu kami nih bedegot. Itu Nah, Manda tuh
Yang berdegot imaman sama-sama ada apa-apa? Sama-sama berdegot. Lajulah. Tapi kalau ada yang tidak ada berdegot jangan melo. Sholat ada dewean. Man galak dan jadi imam. Maklumilah yang tak baca tuh maklumi kita jadi imam, jangan apa nyusah wong. Iya. Ini apa namanya tidak ini apa tidak bagus bacanya sah kan? Kalau sholat dewean sah, kalau dia berjamaah untuk jadi imam tidak boleh. Boleh. Kalau ada yang nyuruh masih, Yo tahu. Kamu tahu, tahu, masih disuruh. Nah, Ribut mas. Tak sabar ngantar uangnya itu. Tadi njuk tahu masih galak makso-makso. Mungkin berdegot juga itu kan. Sama-sama berdegot lanjutlah. Iya. Kalau itu lagi sholat terus ada siap keluar makanan atau minuman dari perut ya. Keluar ada sedikit. Itu lambung. Dalam sholat. Ini masalah sengaja atau tidak sengajanya? Tidak sengaja lah. Tidak sengaja. Sudah kalau tidak sengaja jangan telan. Tahan atau dilepaskan. Lagi sholat. Wudhunya tidak batal. Tidak. Wudhu udah batal. Wudhu yang batal kan wudhu cuma 4 itulah. Udah tahu kan? Lain itu berarti ada tak muntah? Silakan berikut yang mau tanya tentang tafsir atau baca ini baca sholat atau saudara itu. Ya. Sama artinya ya. Boleh. Ya, insyaallah. Semangat sekali lagi kalau falak baca